Menyikapi laporan masyarakat tentang makin maraknya masalah curanmor, serta untuk menekan kriminalitas pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan kekerasan atau yang dikenal dengan istilah pembegalan, Komisi A DPRD dan Kapolres Indramayu belum lama ini menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah komponen masyarakat, tokoh pemuda, serta kalangan alim ulama. Rapat koordinasi ini pun digelar di Aula Kecamatan Kerangkeng. Komisi A DPRD Indramayu dan Kapolres Indramayu belum lama ini menggelar rapat koordinasi dalam rangka menyikapi laporan masyarakat tentang makin maraknya masalah curanmor serta menekan kriminalitas pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan kekerasan yang akhir-akhir ini makin marak terjadi di Kabupaten Indramayu, yang juga ditengarai sering terjadi di wilayah Kecamatan Kerangkeng. Sudah sangat membuat resah masyarakat yang dikenal dengan istilah pembegalan. Rapat koordinasi yang bertempat di Aula Kecamatan Kerangkeng ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Ruslandi SH dan dihadiri oleh anggota Komisi A DPRD Indramayu serta turut hadir perwakilan Kodim 0616, Satuan Polisi Pamong Praja dan unsur kecamatan, Kapolsek, Koramil serta para kepala desa Kecamatan Kerangkeng Kabupaten Indramayu. Pada kegiatan rapat koordinasi tersebut, Kapolres Indramayu AKBP Wijanarko menghimbau kepada masyarakat agar dapat bekerja sama dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan kepolisian. Juga masyarakat tidak perlu takut dan khawatir selama tidak melakukan tindak pidana dan tidak menjadi bagian dari kriminalitas. Juga melalui upaya koordinasi dan komunikasi bersama aparatur setempat, menunjukkan kelengkapan surat kendaraan bermotor, serta menghindari lokasi-lokasi rawan kriminal, dan mengurangi kegiatan berkendaraan pada malam hari. Lebih lanjut, Kapolres Indramayu AKBP Wijanarko mengatakan, razia rutin selama ini oleh pihak kepolisian dalam rangka upaya pencegahan, antisipasi kerawanan secara preventif terhadap tindakan kriminalitas yang menjadi keresahan masyarakat akhir-akhir ini. Ya, sebelumnya saya sudah menginventarisir di lokasi-lokasi mana yang memang rawan terjadinya kriminal, ya, khususnya pencurian dengan kekerasan atau perampasan kendaraan bermotor. Salah satu lokasi yang kita petakan itu di wilayah Kerangkeng, karena dari laporan dari masyarakat ya banyak kejadian-kejadian di lokasi tersebut, maka sudah kita petakan juga jam kapan, kemudian juga waktunya kapan untuk kita lakukan. Sebenarnya aparat kepolisian sendiri dan Polres Indramayu sudah melakukan upaya-upaya. Ada 3 fungsi yang kita lakukan, yaitu fungsi preventif dan represif. Dengan kehadiran kami di sini pun belum tentu bahwa tindak kriminal di Kerangkeng pasca hari ini kita ke sini tidak mungkin, tidak jaminan itu. Tapi paling tidak kita ada upaya. Kami mengajak Polres Indramayu sama-sama membangun, ambil peran masing-masing. Kami dari sisi pemerintahan daerah tentu ada peran tadi. Ada Pak Camat beserta seluruh jajaran Muspika dan para kubu di desa masing-masing yang sangat tahu persis karakteristik psikologi masyarakat. Nah, di mana peran pemerintah daerah? Tadi salah satu mengajak semua komponen untuk sinergi, kemudian memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa meminimalisir. Nah, ini semua saling terkaitan. Tidak bisa kita lepas itu urusan polisi, bukan. Betul, aspek pidananya betul. Siapapun yang melanggar hukum itu urusannya. Sementara itu, pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Indramayu, Haji Didi Mujahiri mengungkapkan harus adanya koordinasi yang kuat dan komunikasi sekomunikatif mungkin dari pihak terkait agar pelaksanaan tugas kepolisian yang bertujuan untuk melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, dan tentunya akan melibatkan unsur-unsur lain di luar kepolisian, seperti aparat penegak hukum lainnya, termasuk juga diperlukan dukungan penuh dari masyarakat, karena kepolisian tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan semua hal tersebut, dan upaya-upaya yang dilakukan diharapkan tepat sasaran sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terwujud. Dalam kondisi seperti ini, tidak hanya unsur tertentu saja,
ada unsur yang paling pokok dalam hal ini adalah masyarakat. Sebetulnya pelaku ini hanya sedikit, Pak. Ya, sedikit. Cuma kita dibingungkan dengan sedikitnya para pelaku. Nah, kenapa kita tidak bisa melakukan hal seperti itu untuk mengantisipasi hal seperti itu? Karena koordinasinya Pak Kapolres ya. Mungkin koordinasi kita kurang. Sementara yang sedikit kita bisa mengalahkan yang banyak karena koordinasi kita lemah. Oleh karena itu kita saat ini datang ke sini ini pengen mau tahu sudah secara detail apa yang menjadi permasalahan yang ada di lapangan hari ini dan kawan-kawan. Untuk selanjutnya ya saya dan kami selaku anggota komisi siap kapanpun kalau memang ada informasi dan dilibatkan untuk koordinasi seperti tadi. Kapanpun Pak, silakan. Demikian Prima Novarius melaporkan untuk Media Parlemen Indramayu. Munculnya permasalahan pabrik gula Jati 7 yang dikelola oleh PT Raja Wali II Cirebon dengan masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi pabrik, membuat Komisi A dan Komisi B DPRD Indramayu, Jawa Barat terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut. Kedua komisi ini pun melakukan rapat dengan pendapat dengan PT Raja Wali II Cirebon di ruang sidang paripurna. Komisi A dan B melakukan rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan perusahaan gula PT Raja Wali II Cirebon berkaitan dengan hak guna usaha. Karena rapat gabungan antara Komisi A dan B, maka rapat dengar pendapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD sesuai dengan peraturan DPRD. Pada rapat dengar pendapat Komisi A dan B dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ruslandi, didampingi Ketua Komisi A Didi Mujahidin dan Ketua Komisi B Muhammad Ali Akbar yang dihadiri oleh seluruh anggota Komisi A dan Komisi B, juga jajaran manajemen perusahaan gula Raja Wali II Cirebon, Administratur Sekda Kabupaten Indramayu, Bagian Pertanahan, Dinas Kehutanan Indramayu, BPN, dan Perum Perhutani. Rapat kerja tersebut terkait dengan PG Jati 7 yang dikelola oleh PG PT Raja Wali II Cirebon yang berada di area Desa Jatimunggul meliputi Kecamatan Cikedung dan sekitarnya, di mana warga di sana menuntut pencabutan hak guna usaha. Terkait dengan keberadaan PG Raja Wali di area Desa Jatimunggul, kemudian yang meliputi Kecamatan Cikedung dan sekitarnya, bahwa mereka menuntut adanya pencabutan hak guna usaha. Kami sebagai DPRD tentu kita maklumi bersama bahwa kami senantiasa menerima apapun yang menjadi aspirasi masyarakat, namun tetap kami menangani keseluruhan tugas pokok dan fungsi kami sebagaimana aturan yang ada, sebagaimana konstitusi yang dimungkinkan kami dalam menjawab dinamika persoalan masyarakat. Komisi B DPRD Indramayu telah melakukan konsultasi berdasarkan aspirasi masyarakat pada 22 Januari 2015 ke Kementerian Kehutanan RI di Jakarta. Maka dari hasil konsultasi tersebut didapat hasil dari Direktur BUHP Kementerian Kehutanan RI yang pada prinsipnya permasalahan yang berkembang terkait dengan hak guna usaha yang dikelola oleh PG Raja Wali II Cirebon yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan RI pada tahun 2004 mendapat rekomendasi hingga dapat diperpanjang hingga 2009 untuk menunjang program nasional swasembada gula yang dikelola PG Raja Wali II Cirebon. Tetapi harus memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indramayu, dan PG Raja Wali II Cirebon mempunyai kewenangan sendiri dalam rangka mengelola perkebunan tebu tersebut untuk meningkatkan program nasional swasembada gula. Tetapi dari pihak Perum Perhutani belum bisa merekomendasikan akan terbitnya HDU 2 karena Perum Perhutani mempunyai kewenangan dalam rangka melestarikan fungsi hutan. Karena keduanya merupakan BUMN, maka dibutuhkan surat keputusan bersama yang dilakukan 3 menteri, yaitu Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, dan Menteri BUMN, seperti yang diungkapkan oleh Ketua Komisi B DPRD Indramayu. Dipersangkakan pada kategori yang sama acuannya, yaitu ke BUMN
dalam penyelesaiannya, sehingga perlu mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dengan adanya surat keputusan bersama. Surat keputusan bersama yang dilakukan oleh 3 menteri, yaitu Menteri Pertanian, Kehutanan, dan BUMN. Hal ini merupakan hal yang harus ditempuh. Sesuai amanatnya akan disampaikan kepada tugas dan fungsi kewenangannya, yaitu Menteri melalui Ditjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta. Itu hasil dari konsultasi kami pada waktu tanggal 22 Januari 2015. Menurut pimpinan PG Rajawali II Cirebon, saat ini telah melakukan koordinasi secara terus-menerus dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan, karena ada PP 10 tahun 2010 menyatakan bahwa berkaitan dengan pengelolaan ini dapat diperpanjang hingga tahun 2022. Selain itu, PG Rajawali II pun mempekerjakan warga sekitar, baik di kebun ataupun di pabrik. PG Rajawali II pun memiliki plasma sapi dengan peternak dari warga sekitar. Demikian juga, setiap tahun PG Rajawali II memberikan CSR untuk masyarakat sekitar dengan bantuan berupa keuangan dan juga bantuan buku sekolah dan lain-lain. Memang pada saat perpanjangan HGU 2004 kami diberi tugas untuk pengerjaan lahan, dan kami sebenarnya sudah melaksanakan upaya-upaya untuk pengerjaan lahan tersebut. Dan pada tahun 2009 Kementerian BUMN memberi arahan kepada kita agar bersinergi dengan BUMN lain, yaitu PTPN 8. Karena di PTPN 8 ini banyak lahan-lahan HGU yang terlantar. Menurut Kantor Pertanahan Indramayu, setelah berkoordinasi dengan Deputi dan Direktur Pemantauan dan Pembinaan Pertanahan di Jakarta, mendapat resume berkaitan dengan permasalahan HGU PG Rajawali II Cirebon, yaitu HGU dapat dibatalkan atau dicabut karena menjalankan keputusan pengadilan atau karena cacat administrasi. Hak guna usaha dapat dibatalkan atau dicabut karena menjalankan putusan pengadilan. Karena yang kedua, karena ditelantarkan tanahnya atau karena cacat administrasi. Yang kedua, sebagai tanah pengganti hutan harus segera direalisasikan dengan lokasi di Kabupaten Indramayu. Barangkali resumenya hanya 2. Sedangkan pihak pemerintah daerah Indramayu setelah memeriksa, meneliti, mempelajari dan mengkaji berkaitan dengan HGU nomor 2 atas nama PT Rajawali II yang terletak di wilayah Indramayu, maka pemerintah Indramayu mengambil kesimpulan bahwa PT PG Rajawali II telah melakukan uang prestasi atas perjanjian yang telah dibuat untuk merealisasikan tanah pengganti sesuai waktu yang telah ditentukan, yaitu berakhir tanggal 30 Desember 2014. Dampak sosial ekonomi yang tidak berimbas baik pada lingkungan sekitar, khususnya desa-desa yang ketempatan hak guna usaha, serta warga tidak menginginkan tanah pengganti di luar wilayah Indramayu. Maka pemerintah Indramayu mendukung alih fungsi hak guna usaha HGU nomor 2 atas nama PT Rajawali II yang meliputi desa-desa di wilayah Indramayu untuk dijadikan kawasan hutan kembali. Setelah mendapat tanggapan dari para anggota Komisi A dan B menurut laporan masyarakat mengenai PG Jati 7 yang dikelola PG Rajawali II Cirebon yang berdampak sosial ekonomi yang kurang baik pada warga Indramayu, maka rapat dengar pendapat ini menyimpulkan bahwa Komisi A dan Komisi B DPRD Indramayu akan melihat dan meninjau langsung ke lapangan untuk melihat fakta yang ada, dan DPRD akan berhati-hati dalam memutuskan keputusan DPRD Indramayu melalui paripurna. Demikian Gudari Somat Maja melaporkan untuk Media Parlemen Indramayu. Akan saya sampaikan. Demikian serangkaian informasi akurat, terpercaya, kabar parlemen. Saya, Rahma, beserta jajaran redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.